Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mempelajari 3 pokok akidah ketika tertimpa musibah. Pokok yang pertama, wajib kita meyakini musibah itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Tabaraka wa ta'ala yang menakdirkan adanya musibah. Dan ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi, tidak pula yang menimpamu, kecuali sudah tertulis di dalam sebuah kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang terjadi hari ini sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanatin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surat Al-Furqan ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Dia yang menakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan beriman kepada takdir merupakan pokok keimanan dan termasuk dalam rukun iman. Dan lengkapnya, kata para ulama, beriman kepada takdir harus dengan mengimani 4 hal. Tidak sah iman kita kepada takdir tanpa mengimani 4 hal ini. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah
kita mengimani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu itu terjadi, baik secara global maupun secara terperinci, Allah Maha tahu kapan musibah itu akan terjadi. Allah Maha tahu musibah berupa banjir ada berapa tetes airnya, dan apa yang dia bawa untuk menghancurkan satu kampung. Berapa banyak batang pohon, berapa banyak batu-batuan, berapa banyak lumpur yang terikut bersama banjir tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu berapa rumah yang akan kena, seberapa parah rumah itu. Allah Maha tahu sebanyak apa korban jiwa, sebanyak apa harta yang akan musnah. Semuanya secara detail Allah Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pepohonan di muka bumi ini, dan Allah Maha tahu berapa jumlah pohon itu. Setiap pohon ada berapa dahannya, ada berapa daunnya, berapa lama daunnya akan bertahan di sebuah pohon, kemudian dia gugur jatuh ke bumi, membutuhkan waktu berapa lama dari dahan itu sampai ke bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu secara detail. Dalam surat At-Talaq ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang samar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi keimanan kepada takdir yang pertama. Yang kedua, beriman kepada Alkitabah, pencatatan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan. Bahwa segala sesuatu sudah Allah tuliskan. Apa yang akan terjadi pada kita, kapan kita dilahirkan di muka bumi ini, apa saja yang akan kita kerjakan, amal solehkah atau amal yang buruk, sampai siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, sudah ditulis. Dan tidak ada perubahan terhadap apa yang Allah tuliskan tersebut. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu sudah tertulis di dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita yakin segala sesuatunya sudah dituliskan, sudah ditakdirkan, maka kita pun paham apapun yang terjadi Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya.
Sehingga kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan akidah ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu baru berumur 9 tahun. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah, andai umat seluruhnya bersatu untuk memberikan kepadamu satu kemanfaatan, mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan andai mereka semua bersatu untuk menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Sebanyak apapun banjir yang menimpa satu negeri, maka tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagi kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya apa? Catatan takdir telah usai dan tidak akan ada perubahan. Tapi bagaimana dengan dalil yang menyebutkan doa bisa merubah takdir? Begitu pula amal-amal soleh bisa memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Bukankah umur dan rezeki sudah ditakdirkan? Tapi kenapa ada dalil amal soleh bisa memanjangkan umur dan meluaskan rezeki? Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. La yaruddul qadar illa du'a. Kata Nabi SAW, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Tapi kenapa ayat dan hadis yang kita bahas takdir itu tidak berubah? Maka ketahuilah jamaah sekalian, antara catatan takdir yang tidak berubah dan catatan takdir yang bisa berubah adalah dua catatan yang berbeda. Yang tidak berubah itu adalah catatan takdir yang ada di sisi Allah, yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sedangkan yang berubah itu adalah catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Itulah yang Allah perintahkan kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di antara maknanya adalah malam penakdiran. Dan Allah jelaskan dua bentuk catatan ini di surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan catatan takdir yang dia kehendaki dan menetapkan yang dia kehendaki. Ini pertama. Kemudian kedua kata Allah, wa indahu ummul kitab. Di sisinya ada catatan induk. Berarti ada dua catatan.
Maka catatan yang pertama, tidaklah pernah berubah. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, la yughni hadar an qadar. Kehati-hatian itu tidak memberi manfaat kepada takdir. Nggak akan merubah takdir. Kita mau hati-hati bagaimanapun, kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Sampai terjadi di Kota Padang, perumahan yang paling parah terdampak banjir, itu ketika iklan penjualannya, perumahan bebas banjir. Karena memang tempatnya tinggi, jauh dari pantai, jauh dari kemungkinan banjir. Subhanallah, ketika banjir kemarin, perumahan itulah yang paling parah terdampak bencana banjir. La yughni hadar an qadar. Kehati-hatian tidak bermanfaat kepada takdir. Tidak akan bisa merubah takdir. Bukan berarti kita nggak berhati-hati. Kita tetap disuruh berhati-hati. Kita disuruh berusaha. Tapi kita harus tahu, yang menentukan bukan usaha kita, tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh bekerja mencari rezeki, tapi yang menentukan berapa banyak rezeki yang kita dapatkan dan kapan kita dapatkan bukan usaha kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Oleh karenanya tidak tepat suatu ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil. Itu tidak tepat. Karena ungkapan ini seakan-akan yang menentukan hasil adalah usaha kita. Padahal yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Seberapapun usaha kita, sebanyak apapun usaha kita, hasilnya Allah yang menentukan. Sehingga bisa jadi ada orang ketika dia berbisnis, usahanya cuma sedikit, tapi Allah berikan hasil yang melimpah. Terutama ketika dia berusaha, ketika dia berbisnis disertai dengan takwa dan tawakal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, seandainya kalian bertawakal, bergantung hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung kecil pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Maksud hadis ini kata para ulama, bisa jadi dengan sedikit usaha saja, namun disertai tawakal yang sebenar-benar tawakal, maka Allah berikan hasil yang melimpah. Sebaliknya, kita melihat ada orang yang dari pagi sampai malam kerja banting tulang, sangat capek, tapi hasilnya sedikit. Maka manusia itu hanya bisa berusaha, yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Sekali lagi, bukan bermakna kita tidak berusaha. Bahkan berusaha adalah perintah syariat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah, tadawaw, fa inna Allah ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga obatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berusaha untuk sembuh. Tapi kita harus yakin Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah anugerah rezeki dari Allah. Jadi Allah menyuruh kita berusaha. Tapi jangan kita menganggap usaha kitalah yang menentukan hasil. Maka jangan pula kita bergantung kepada usaha kita. Yakinlah yang menentukan hasilnya adalah Allah, maka bergantunglah hanya kepadanya. Yang ketiga, dalam beriman kepada takdir, agar benar keimanan kita, harus kita beriman kepada al-masyiah, kehendak Allah. Maksudnya adalah kita mengimani apabila Allah menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dalam surat Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Yang keempat, agar benar keimanan kita kepada takdir, wajib kita beriman kepada al-khalqu. Maksudnya adalah kita imani makhluk, dan seluruh yang terjadi pada makhluk adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah pula yang menciptakan gerakan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka. Allah yang menciptakan air, Allah pula yang menciptakan kemana air itu mengalir, menimpa siapa saja air itu, kemanfaatan atau kemudaratan yang dia bawa, itu juga ciptaan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Dalam surat As-Saffat ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Maka air itu ciptaan Allah, kemana air itu mengalir juga ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan juga ciptaan Allah. Inilah 4 pokok keimanan kepada takdir. Maka ini yang pertama. Pokok akidah yang bisa kita petik dari musibah yang menimpa. Kita yakin semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok yang kedua, kita pun harus yakin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu melindungi kita dari musibah atau menghilangkan musibah itu.
Karena hanya dialah yang maha kuasa. Maka hanya dia yang mampu melindungi kita. Hanya dia pula yang maha mampu menolong kita. Allah ingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari Allah apabila Allah menghendaki musibah menimpamu, ataukah Allah menghendaki rahmat untuk dirimu? Tidak ada yang bisa mencegahnya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali yang Allah takdirkan atas kita. Dialah Allah pelindung kita, dan hendaklah hanya kepadanya orang-orang beriman itu bertawakal. Karena kita yakin hanya Allah yang maha mampu menolong kita, maka sepatutnya kita bertawakal hanya kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksudnya pasti Allah akan menolongnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat musibah yang menimpa kita dan Allah tidak timpakan kepada kita musibah yang lebih besar. Allah ingatkan dalam surat Al-An'am dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadhathum bil ba'sa'i wad darra la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kami, kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami azab umat-umat tersebut karena menentang para nabi dan rasul dengan menimpakan kepada mereka kesengsaraan dan bahaya. La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk, takut kepada Allah, merendah, khusyuk dan berdoa kepadanya. Ini diantara tujuan musibah, agar kita semakin tunduk kepada Allah, khusyuk berdoa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk mengatasi musibah yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah,
berdoa kepadanya. Karena kita yakin hanya Dia yang maha mampu menolong kita. Maka berdoalah hanya kepadanya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Termasuk pokok akidah. Yang bisa kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah wajib kita hadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah itu dengan ridho dan sabar. Ridho terhadap takdir Allah dan sabar dalam menghadapinya. Dan ini adalah kunci segala kebaikan. Karena Allah mengabarkan kepada kita, ini pintu hidayah. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa beriman kepada Allah, maksudnya kata para ulama ahli tafsir, dia beriman Allah yang menakdirkan musibah itu dan dia ridho terhadapnya. Yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wajib kita meridhoi takdir Allah berupa musibah, sabar menghadapinya, dan berharap pahala. Ketika wafat cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan kepada putrinya, yaitu ibunda anak yang wafat tersebut, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia bersabar dan memohon pahala, mengharap pahala. Maka ini anugerah di balik musibah, agar kita meraih amal soleh, ridho dan sabar. Dan pahala sabar itu luar biasa. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Dan inilah hikmahnya, mengapa para nabi dan rasul musibah mereka lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling keras musibahnya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, lalu yang semisal dengan mereka. Artinya, Allah berikan ujian berupa musibah sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Makanya kalau kita bandingkan antara musibah kita dan musibah yang menimpa para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama, ternyata musibah kita nggak ada apa-apanya. Kalau ada yang tertimpa musibah kehilangan orang yang dia cintai, maka Rasulullah SAW ketika lahir sudah dalam keadaan kehilangan sang ayah. Tidak lama ibunda beliau menyusul. Tidak lama kakek beliau. Beliau hidup dalam keadaan yatim. Dipeliharalah beliau oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib pun wafat. Sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat. Dan seluruh
putra-putri Nabi Muhammad SAW wafat di masa hidup beliau. Semua putra beliau wafat dalam keadaan masih kecil. Dan putri-putri beliau wafat saat masih muda. Semuanya meninggalkan Nabi SAW kecuali satu putri saja, yaitu Fatimah. Kalau ada yang kehilangan harta karena tertimpa musibah, Rasulullah SAW bukan hanya kehilangan harta, bukan hanya kehilangan rumah, beliau bahkan kehilangan kampung halaman. Beliau terusir dari kota Makkah ke kota Madinah. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena orang-orang musyrik ketika itu mempersyaratkan apabila umat Islam mau berhijrah, tidak boleh membawa harta mereka. Maka harta mereka dirampok oleh orang-orang musyrik. Para sahabat datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya tanah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dengan orang-orang terbaik yang sangat dermawan, yaitu kaum Ansor. Sehingga Allah memuji kaum Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuka syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah beriman dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Ansor, maka mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka tidak dapati di dalam hati mereka sifat hasad terhadap kaum Muhajirin. Bahkan mereka lebih mementingkan kebutuhan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi luar biasa jemaah sekalian, kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Mereka bantu. Maka ini juga kesempatan kita untuk meneladani jejak Nabi SAW dan para sahabat. Bukankah kita salafi, pengikut generasi salaf? Mana kita dalam membantu kaum muslimin? Dulu kaum Ansar sampai kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudara mereka dibandingkan diri mereka. Meskipun apa yang mereka berikan itu sebenarnya mereka masih butuhkan. Dan kisah ini banyak terjadi di kalangan sahabat. Sampai ada seorang sahabat, Abu Talha radhiyallahu anhu, ketika datang orang yang berasal dari jauh, butuh makan sebagai tamu, maka Abu Talha pun menjamunya di rumah. Namun qaddarallah, makanannya tinggal sedikit, hanya untuk beliau dan keluarganya. Kalau dikasih ke tamu, mereka malam itu nggak makan apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Mereka berikan ke tamu, kemudian mereka ikut makan di ruangan dekat tamu tersebut, tapi di bagian ruangan mereka lampunya dimatikan. Ternyata jemaah sekalian, mereka cuma pura-pura makan. Karena
tidak mau membuat tamunya merasa tidak enak. Dia makan, sementara tuan rumah nggak makan. Jadi mereka cuma pura-pura makan. Karena sudah nggak ada makanan lain. Tamunya yang makan. Sebegitunya mereka lebih mementingkan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Sehingga Allah puji di dalam Al-Quran. Bahkan kita nggak dituntut harus seperti sahabat. Namun minimalnya dituntut dari kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Kalau kita pingin punya rumah, hendaklah kita juga pingin saudara kita punya rumah. Kalau kita pingin makanan yang cukup, hendaklah kita juga berusaha saudara kita punya makanan yang cukup. Barulah sempurna iman kita. Dan ini kesempurnaan yang wajib untuk ditunaikan. Berarti kalau kita nggak tunaikan, maka kita berdosa. Maka ini termasuk pokok akidah. Kita bersabar menghadapi musibah yang Allah timpakan, dan kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Dan di balik musibah itu juga ada banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Di antaranya menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih dalam kondisi sulit. Betapa besar pahalanya sehingga Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 3 pokok akidah yang hendaklah lebih kita kokohkan di masa kita tertimpa musibah, sehingga dari musibah ini kita meraih kebaikan yang melimpah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.